warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul pengaruh variasi suhu sintering terhadap sifat fisik mortar yang dilapisi basalt dan damar. Topik pembahasan yang akan dibahas pada presentasi yang pertama ada pendahuluan, yang kedua hasil dan pembahasan, yang ketiga kesimpulan dan saran. Untuk rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama ada bagaimana pengaruh suhu sintering terhadap sifat fisik dari hasil mortar yang dilapisi basalt dan damar. Yang kedua, bagaimana pengaruh suhu sintering terhadap struktur mikro, unsur, penyusun, fasa, dan morfologi dari hasil mortar yang dilapisi basalt dan damar. Yang ketiga, bagaimana membuat mortar yang dilapisi material basalt dan damar. Yang keempat, bagaimana membuat mortar terlapisi yang tahan terhadap serapan air. Selanjutnya tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui pengaruh suhu sintering terhadap sifat fisik dari hasil mortar yang dilapisi basalt dan damar. Yang kedua, mengetahui pengaruh suhu sintering terhadap struktur mikro seperti unsur penyusun, fasa, dan morfologi dari hasil mortar yang dilapisi basalt dan damar. Yang ketiga, membuat mortar yang dilapisi material basalt dan damar. Yang keempat, membuat mortar terlapisi yang tahan terhadap serapan air. Selanjutnya, komposisi bahan. Berikut ada tabel mengenai komposisi bahan untuk pembuatan mortar. Untuk pembuatan mortar ini komposisinya sama, yang membedakan hanya di variasi suhunya, yaitu di suhu 700, 800, dan 900 selama waktu sintering 2 jam. Hasil uji fisik kuat tekan. Terlihat pada gambar 1 bahwa semakin bertambahnya suhu sintering, maka nilai kuat tekan akan mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan adanya reaksi reduksi, sehingga reaksi tidak menghasilkan reaksi yang kuat melainkan rapuh. Ketika rapuh, maka nilai kuat tekannya akan menurun. Maka akan diperoleh nilai kuat tekan yang menurun dari bahan tersebut, yang pada akhirnya terbentuk keretakan pada struktur bahan material. Selanjutnya, hasil uji fisik densitas. Terlihat pada gambar bahwa semakin bertambahnya suhu sintering, maka didapatkan nilai densitasnya yang mengalami penurunan. Hal ini disebabkan semakin suhu tinggi rapatnya mortar, semakin tinggi pula nilai kuat tekan yang akan semakin besar juga nilai densitas yang diperoleh, dan berbanding terbalik dengan absorptivitas dan porositas. Selanjutnya, hasil uji fisik absorptivitas. Terlihat pada gambar bahwa semakin bertambahnya suhu sintering, maka didapatkan semakin tinggi suhu, maka absorptivitas atau penyerapan air terjadi peningkatan dikarenakan adanya faktor butir sampel berpori dari sampel butiran mortar terlapisi yang lebih besar. Dengan meningkatnya nilai absorptivitas pada mortar, maka nilai densitas atau massa jenis pun akan menurun dengan bertambahnya nilai absorptivitas pada suatu campuran mortar. Selanjutnya, hasil karakterisasi XRF. Terdapat perbedaan antara hasil karakterisasi XRF pada mortar terlapisi di suhu 700 dan 900. Yang pertama, pada kalium oksida atau CaO pada suhu 900 mengalami kenaikan, sedangkan pada silika di suhu 900-nya mengalami penurunan.
Selanjutnya, karakterisasi XRD. Pada gambar A menunjukkan difraktogram sampel mortar terlapisi kode A700 selama 2 jam yang terdapat beberapa hasil analis yang diperoleh menunjukkan bahwa fasa yang terbentuk pertama adalah silikon oxide karena silikon oxide memperoleh intensitas tertinggi 2 theta di 26,6424 derajat. Selanjutnya, iron silicate memperoleh intensitas tertinggi di 2 theta di 29,4236 derajat. Dan yang terakhir ada larnit atau Ca2O4Si1 dan memperoleh intensitas tertingginya 2 theta di 36,5979 derajat. Selanjutnya pada gambar B terdapat difraktogram sampel mortar terlapisi kode C900 selama 2 jam. Adanya puncak tajam yang mengindikasi bahwa terdapat fasa wollastonite ditandai dengan fasa-fasa tajam dengan intensitas tinggi. Terdapat beberapa hasil analis yang diperoleh menunjukkan bahwa fasa yang terbentuk yang pertama adalah wollastonite yang memperoleh intensitas tertinggi 2 theta di 26,6223 derajat. Selanjutnya fasa yang kedua yang terbentuk adalah akerminate gehlenite dan memperoleh intensitas tertinggi 2 theta di 20,8457 derajat. Selanjutnya hasil karakterisasi SEM-EDS. Terlihat pada gambar A menunjukkan bahwa ungu mengandung Ca dan biru muda yang mengandung Si memiliki penyebaran warna yang merata, sehingga dapat dikatakan bahwa Ca dan Si ini merupakan unsur dominan yang terdapat pada sampel A700. Selain itu, pada gambar B terlihat pemetaan unsur kimia pada sampel menggunakan karakterisasi SEM-EDS yang menghasilkan spektrum EDS yang terlihat pada gambar B ini menunjukkan bahwa Ca dan Si ini memiliki puncak tertinggi dibandingkan dengan unsur lainnya. Hal itu juga diperkuat dari komposisi masing-masing terdapat pada tabel 2. Selanjutnya, hasil karakterisasi SEM-EDS C900 yang terlihat pada gambar A bahwa warna ungu yang mengandung Ca dan biru muda yang mengandung Si memiliki penyebaran warna yang merata, sehingga dapat dikatakan bahwa Ca dan Si ini merupakan unsur dominan yang terdapat pada sampel. Selain itu, pemetaan unsur kimia pada sampel menggunakan karakterisasi SEM-EDS menghasilkan spektrum EDS yang terlihat pada gambar B. Nah, dari grafik itu menunjukkan bahwa Ca dan Si ini memiliki puncak tertinggi dibandingkan dengan unsur lainnya. Hal itu juga diperkuat dari komposisi masing-masing terdapat pada tabel 2. Untuk kesimpulan yang pertama, pembuatan mortar terlapisi dipengaruhi oleh sifat fisisnya, yaitu nilai kuat tekan dan suhu sintering. Nilai kuat tekan terbaik pada sampel suhu 700 derajat Celcius selama 2 jam diperoleh kuat tekan sebesar 15,276 MPa, densitas sebesar 1,77 gram per centimeter kubik, porositas sebesar 11,70% dan absorptivitasnya sebesar 6,58%. Yang kedua, berdasarkan hasil karakterisasi sampel terbaik pada suhu 700 derajat Celcius, komposisi kimia yang dominan dari mortar terlapisi adalah CaO sebanyak
42,856%, SiO2 sebanyak 34,7027%, Fe2O3 sebanyak 8,878%. Selanjutnya kristal yang terbentuk silikon oxide, larnit, dan iron silicate. Ca dan Si ini merupakan unsur penyusun dominan yang terdapat pada mortar terlapisi memiliki massa komposisi terbesarnya yaitu sebesar 49,02% dan 38,08%. Sarannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh sarannya itu untuk peneliti selanjutnya untuk menambahkan variasi lain seperti media pelapisan, bahan baku, suhu, dan bahan tambahan yang digunakan sebagai penyusun komponen lapisan serta teknik pengaplikasian lapisan pada mortar untuk menghasilkan mortar terlapisi yang lebih baik dan maksimal. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.